Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Sebelumnya, perkenalkan saya Ahmad Safat dari Universitas Paramadina Gatot Subroto. Pada video kali ini, saya ingin membahas tentang seputar dunia games yang sedang marak-maraknya nih di beberapa tahun ini. Namun, tentu saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh dua orang teman saya yang mungkin lebih paham nih di dalam dunia seputar game. Sebelumnya perkenalan dulu dong. Ada siapa aja nih? Halo, Halo, aku Tanti. siapa namanya nih? Gua Rizky. Em, Sebelumnya saya minta maaf nih apabila via online karena kita keterbatasan waktu mungkin ya karena sibuk sama urusan yang lain juga, kerja juga gitu. Oke, lanjut aja nih ke pembahasan tentang seputar dunia game nih. Eh, gue gue mau nanya dulu nih ke mungkin ke Ranti dulu kali yang pertama. Eh, Ranti sendiri mulai main game dari kapan sih kira-kira? Kalau aku sih kalau main game ya, bias mulainya tuh sekitar SMP, apalagi game online ya. Karena kalau enggak, SD, kelas 6 SD itu mulai game Facebook kan lagi marak-maraknya ya. Kita aku Ya, main game di Facebook. Dulu main gamenya tuh Pet Society itu. Terus wah, ya udah sampai sekarang masih main game walaupun udah gede. kalau Ar sendiri Mulai main mulai game dari main kapan? game, ya, Mulai main game dari ya Allah. Suaranya Sorry nggak sorry sorry. jelas. ya, Halo halo halo. Ya, ya, Mulai main game dari kapan ya? Sorry sorry suara gua ya. putus. Oke, aman, aman. Mulai main game dari kapan ya? Dari kecil sih dari SD. masih, sorry, Oh, sorry, dari SD. maaf, masih kurang kedengaran, Ar. Le- Lebih dekat lagi mulutnya mungkin. Kita santai aja ya. Karena ya gimana nih namanya? Lewat Mulai main game dari SD. dari SD ya. Ya dari SD. Tadi kan kalau Ranti kan ya game-gamenya mungkin dari Facebook. Kalau Ar sendiri apa aja sih game-gamenya mungkin? Banyak sih dari PS, warnet gitu game-game PC Oh, gitu. anak warnet banget ya termasuk. Warnet parah bro. Ya sih sama, aku Asli. Wis, dulu juga main gamenya tuh lewat kita Facebook kan. Zamannya PC kita kan belum punya ya zaman SD, jadi suka nge-warnet. hmm, Betul ya sama. kayak generasi kita doang ya yang ngalamin warnet ya. Generasi sekarang udah banyak kan yang main game di HP atau di laptop Iya, gitu ya. iya. Benul. Nah, oke. Kan yang gue tahu nih kalian kan sering nih main game atau lebih paham nih di dunia game. Pernah pernah ikut kompetitif nggak sih kira-kira atau lomba-lomba offline, online itu dari Ar dulu deh mungkin. Tadi kan nanti. Untuk Oh, untuk untuk kompetitif sih eh, pernah ya beberapa kali dan alhamdulillah juga pernah dapat penghargaan juga lah juara oh, lumayan lah. Juara berarti pernah ya. alhamdulillah kan pernah. Nah, kalau Ranti sendiri, Kalau aku ikut, sorry tadi pertanyaannya ikutan kompetitif gitu atau enggak ya? ya kompetitif atau pernah ikut perlombaan gitu atau hanya sekedar main game biasa? Kalau aku pernah ikut kompetitif, tapi itu via online. Kebetulan Hmm, pada masa itu lagi pandemi kan. Lagi pandemi terus ya. kerjaan aku lagi down, terus aku kayak bingung nih mau ngapain. Jadi aku fokusin tuh main game sampai akhirnya aku ketemu temen aku yang kompetitif, aku ikutan kompetitif, akhirnya ikut tour online, turnamen online gitu. Berarti itu sistemnya tim ya, udah jadi masuk ke dalam tim Iya, gitu. dikenalin sama temen Oh, channelnya kalau masuk suatu komunitas gitu. Jadi bisa kompetitif. gamenya apa sih itu?
lebih ke game apa? Karena kan kalau untuk sekarang jadi kan yang kita kenal kayak Mobile Legends, PUBG, Free Fire mungkin yang mobile-mobile. Kalau nanti divisi apa gitu? Game Kalau divisi. waktu itu aku ikut game online mobile, PUBG Mobile ya. PUBG Mobile. Iya. Kalau kalau R lebih mendalami game apa nih? Karena kan pasti nggak mungkin semua game diseriusin ya. Ya, ya, betul, betul, Bosan betul. juga pas. Apa nih? Kalau tadi kan mungkin nanti ke masuk ke dalam divisi PUBG. Kalau R sendiri nih lebih menguasai game apa nih? Ini sih Mobile Legends sih. Lebih Mobile ke Legends. Mobile Legends ya? Ya, Oke, berarti dua, dua divisi yang berbeda nih ya. Oh, ini kalau dari divisi Mobile Legends sekarang kan lagi persiapan untuk kejuaraan dunia nih, ya kan? Kira-kira menurut R nih, finish di posisi berapa nih kira-kira? Posisi juara, juara atau juara juara satu. ya? Optimis nih ya. Iya, Indo Pride, bro. Oke. Wah sih, mantap ya. Kira-kira nih, kan kalian dua-duanya pernah ikut ke dalam perlombaan atau scene kompetitif di dunia pergaman. Kira-kira berapa sih yang pertama kali dapat uang dari game itu berapa sih? Kisaran berapa? Ayo, mulai siapa? Mungkin yang mau pertama Aku siapa boleh nih? Juga aku. sih. Oke, oke, oke. Kalau kalau aku jujur waktu itu ikut kejuaraannya kan yang nggak tingkat besar ya, masih e-sport kecil yang belum terlalu gede. Iya. Jadi waktu itu aku eh, main turnamen terus menang, tapi nggak uangnya tuh aku nggak pakai untuk pribadi, kayak ya udah buat kas komunitas aku Oh, aja iya, gitu iya. loh. Jadi aku nggak nerima uang sih. Paling ya kalau misalkan aku butuh kayak uang untuk buat game aku bisa minta sama em, mereka gitu. Lebih ke mungkin ke manajemennya bisa kali ya. Ya, balik lagi Hmm, kayak aku masih belum bisa menguntungkan untuk diri aku gitu. kayak, Jadi untuk orang lain dulu aja. Karena aku juga ngisi waktu kan sebenarnya main game bukan buat mm, mata pencarian. mm. Kalau untuk art sendiri nih, kira-kira pertama kali dapat uang dari scene Mobile Legends berapa sih? Berapa ya? Berapanya? Ya. Berapa? Jadi ada pernah untuk pertama kali itu price poolnya itu sekitar dua 2,5 juta price pool. Ya, itu Jadi bersihnya atau belum dibagi-bagi ke? price poolnya, Oh, fresh. ya price poolnya. Berat. Kalau untuk paling banyak dapat dari si Mobile Legends nih uangnya. Kan tadi pertama kali paling banyak berapa nih? Bisa kali spill-spill dikit gitu. Maaf, sebelumnya ini kayak kalau artis suaranya nggak kedengeran di aku atau gimana ya? Kurang Halo, kurang. Nah, kurang deket lagi ya. Mungkin halo, nembus ke otak dulu kali baru. Iya, kebetulan saya kali soalnya ya. nanti Ya, maaf screen recordnya jadi nggak kedengeran. nggak jadi Oke, nggak kedengeran mungkin. Oke gua oke. kayak gini aja Gitu nggak aja apa-apa nggak sih. apa-apa. Oke oke. Tadi Oke. gimana, Tadi kan Mes? udah ya membahas untuk uang nih dari scene Mobile Legend mungkin paling banyak dapat uang dari scene Mobile Legend tuh berapa sih? Pribadi atau tim Pribadi, pribadi. kompetitif ya? Ya, entah apa aja gitu. Mau kompetitif atau gift-gift yang apa untuk pribadi Ah, sendiri tuh paling banyak dapat apa sih? dan Ya, jalan-jalan cukup lah. cukup lah buat jalan-jalan ya. Buat pribadi cukup lah. Iya. Oke, sekarang gue secara pribadi nih mau nanya ke kalian berdua nih yang lebih mungkin lebih ke dalam lebih memahami ke dalamnya kan udah pernah ikut kosin. Karena kalau buat gue pribadi
gue main game itu cuman buat kayak senang-senang, kayak misalkan lagi waktu luang atau apa gitu. Karena ya jujur untuk lebih serius ke dalam game kadang suka bosen lah atau apa gitu. Terus juga gue juga termasuk bukan orang yang bakat mungkin ke dalam game, jadi cuman buat senang-senang aja. Gue mau nanya ke kalian berdua nih, menurut kalian nih, misalkan contoh gue punya bakat di bidang Mobile Legend nih, gue punya bakat Mobile Legend atau di game apa aja gitu. Terus gue sadar nih gue punya bakat, terus gue mau lebih serius ke dunia game nih, mau mengikuti pro scene atau apa gitu. Menurut kalian tuh menjamin nggak sih kalau gue itu masuk ke dunia itu, menjamin nggak karir gue buat kehidupan gue gitu? Kira-kira menurut kalian itu, mungkin siapa yang mau duluan jawab? Kan tangan, bisa nggak, menjamin nggak gue ini apa, kalau misalkan buat kehidupan sehari-hari nih, game itu gue jadiin pekerjaan, itu menurut kalian menjamin gak sih? Sangat menjamin. Kalau bagi aku nggak ngejamin sih. Kalau bisa ngejamin kalau kamu tuh mau fokusnya bener-bener fokus. Karena saingannya juga game itu kan nggak sedikit ya, banyak orang yang berminat sama dunia game. Terus belum lagi kita pressure. Kalau misalkan dari kita suka main game terus kita jadiin kompetitif, menurut aku tuh nanti kita malah stres main gamenya. Jadi kayak kalah mulu Iya. nih, padahal harus menjadi sesuatu yang menang segala macam, yang tadinya kita have fun main game jadi kena pressure gara-gara kita harus sesuatu. Oke. Oke. Berarti kalau untuk menurut Ranti sendiri, untuk menjamin kehidupan kelangsungan hidup itu masih belum terjamin ya, masuk ke Iya, dalam dunia bisa ngejamin kalau e-sport. misalkan emang eh, kayak lu udah bener-bener yakin nih pengen ikutan prosin. Oke. Karena kan ya kita bisa lihat sendiri lah, remaja mungkin anak-anak sekarang kan cita-cita lebih banyak ke dunia games gitu, Nah, pengen jadi pro player lah bahasanya. Juga sering kali kayak ninggalin tanggung jawab mereka sebagai seorang remaja mungkin gitu. Jadi menurut kalian tuh kayak, berarti kalau untuk Randy sendiri nggak menjamin ya. Untuk R tadi katanya menjamin. Menjamin. Kenapa itu? Bentar. Menjamin Oke. karena aduh gue lupa lagi tuh. Ya maksudnya kayak kalau menurut R mungkin menjamin karena kayak duitnya banyak gitu, mungkin bisa buat tabungan atau hal lain, bisa Ya, itu salah satunya investasi sih. mungkin. Ya. paling kalau masukan aku, Terus apalagi? kalau masukan aku sih kalau misalkan emang benar mau masuk prosin, eh, Hmm. kita tuh mulai dari yang e-sport kecil dulu, karena nanti di situ kita bisa kesaring. Kita sebenarnya niat nggak sih? Kita sebenarnya bisa nggak sih buat masuk prosin ini gitu? Nanti di situ bakal kepilah kamu Oke. tuh bener passion apa enggak di dunia prosin. Thank you Ranti, Oke. penjelasan Ya lebih karena kasih. karena kan ya kayak orang Indonesia biasanya nih, ketika ngelihat orang udah sukses kan kita cuma maunya langsung ke suksesnya aja kan, Iya, prosesnya kita tidak bisa melihat itu. Kalau misalkan mungkin remaja sekarang bilangnya bisa bisa bisa, cuman kan kita belum tahu prosesnya kayak gimana itu kali ya. mungkin itu yang Oke. itu kayaknya pengalaman aku sih, kayaknya bagi player enak deh, duitnya banyak, terus Iya. hasil duit dari game gitu. Ternyata pas aku masuk komunitas-komunitas kecil, aduh pressure-nya gede juga ya. Jadi kayak enggak deh, Iya. bro itu. itu itu aja bisa dibilang masih komunitas yang belum Iya, terkenal ya, masih kecil iya, ya masih kecil. liga-liga. Belum. Oke, kalau itu kan tadi menurut Ar nih terjamin. Sekarang gue mau nanya nih, seberapa seberapa yakin si Ar kayak scene dunia pergaman ini, misalkan seberapa yakin kalau dunia pergaman ini bakal terus berlanjut gitu?
nggak bakal redup lah ibarat kata. Seberapa yakinnya Ya karena kan misalkan kalau kita fokus ke dunia game kan berarti kan semua urusan hidup kita kan kita lakukan di dalam game kan, kayak ya? pekerjaan, dapat dapat uang dari game. Contoh misalkan dunia game ini redup gitu, kita kan berarti kan kehilangan pekerjaan kita kan sebagai pro player misalkan. Nah, menurut Art sendiri nih, seberapa yakin sih dunia game ini masih bakal terus berlanjut mungkin sampai anak kita mungkin cucu kita gitu. Seberapa yakinnya? Aduh, kok gue nggak connect ya? Tolong nanti Oke, dulu jawab. oke, mungkin Sebentar. dari Ranti. Kalau menurut kalau menurut Ranti sendiri, dunia game ini kira-kira bakal terus berjaya atau kira-kira bakal ada masa redupnya gitu? Kalau Oke, oke. dunia game itu kan rusak. Maksudnya Iya, besar. Dunia game itu kan besar ya. iya, Jadi menurut aku nggak akan redup karena seiring berkembangnya teknologi zaman pasti game itu kan akan selalu update. Beda lagi kalau misalkan pro player. Kalau pro player itu kan kayak satu game ditekunin, berarti dia namanya pro player dari game tersebut. Nah, biasanya dari game iya. itu bisa redup, Mm-mm. balik lagi. Jadi Mungkin, dunia gamenya nggak akan redup, tapi untuk satu divisi itu kayak mungkin PUBG Mobile nanti bisa tergantikan sama game lainnya, terus nanti Mobile Legends bisa tergantikan oleh game lainnya. Intinya bisa, nanti kalau game satu game bisa redup, tapi kalau dunia game nggak akan redup. oke. Oh, kalau dari R sendiri nih, gimana tadi? Udah dapet belum? Kira-kira Ya, kurang berapa lebih sama jamin sih nih? Keran. Kurang lebih Iya. sama sih Keran. Oke. Karena kan yang dilihat untuk sekarang ini kan yang masih berkecimpungan di dunia game ini kan si R nih. Masih masih mengikuti lah perkembangan dunia game ini. Kan? Kira-kira nih kalau misalkan oke, kita redup di di dalam hal pro playernya nih. Tapi kita masih mau lanjut terus nih bekerja di dunia game. Apa aja sih yang bisa kita lakuin? Misalkan gua udah jadi pro player terus gue pensiun karena mungkin umur atau udah feel-nya udah nggak dapet nih gue di pro player, tapi gue masih mau tetap bekerja di dunia game ini. Apa aja sih yang bisa dilakuin gua sebagai orang yang masih pengen di dunia game gitu? Siapa? Gua. Iya. Gua. Oh, ya live streaming. Oke, mungkin kayak live streaming ya. Ya, Banyak juga sekarang kan streamer 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 baru yang mungkin dari pro player mungkin ya. ya. Oke, oke, mungkin dari untuk itu gue udah beres nih, udah selesai mungkin pertanyaan dari itu. Gue mau mau ngasih mau ngasih kalian pendapat nih, menurut kalian nih untuk para para remaja-remaja sekarang, menurut kalian kalau untuk jadi pro skin itu harus kayak gimana sih? Maksudnya oke nih, lu mau masuk pro player mungkin mau kompetitif, tapi ya lu juga harus tahu kan resikonya apa yang lu dapet dari itu gitu. Dari mungkin dari siapa dulu? Ar dulu deh, mungkin Ar. Apa tadi? Untuk penutup nih, untuk penutup Ya, kita kasih saran nih buat remaja-remaja yang sekarang yang pengen masuk ke dunia kompetitif. Lo harus tahu resikonya apa yang lo harus lakuin dulu itu mungkin. yang Kasih saran-saran lah. yang pertama sih harus optimis, konsisten, sama ya udah itu jangan panik kayak sih ide intinya. Oke, kalau untuk nanti sendiri
Kalau Saran-saran. dari kalau dari pandangan aku yang gagal jadi prosin, masukan aku, kalian tuh harus optimis, bener kata Ar. Kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan serius, udah seriusin aja gitu. Jangan kayak maju mundur aja. Akhirnya kamu udah pengen finish nggak jadi. Kamu tadi kan si Ahmed juga nanya relain apa waktu itu untuk seorang prosin penting banget. Kalau misalkan kita udah latihan banyak, kita udah punya ilmu, tapi akhirnya kita berhenti, sayang kan waktunya. Terus nanti kalau menjadikan mau jadi prosin, kita nggak bisa kerja, nggak bisa ngapain, emang udah fokus aja tuh untuk game, karena sumber pencarian mata pencarian kita dari game. Oke, jadi berarti kesimpulannya kalau misalkan emang mau masuk ke dunia prosin boleh, cuman harus lebih tekadnya harus lebih dikuatin lagi kali ya, karena kan lebih banyak hal yang harus dihadapin nih, apalagi kalau misalkan kita udah masuk lebih ke jenjang yang lebih besar lagi, mungkin banyak hal yang harus kita hadapi gitu. Jadi Pokoknya kalau untuk di awalnya dicoba aja dulu dari e-sport kecil atau komunitas kecil. Kalau udah oke, bisa lanjut lagi, di improve aja, nanti kita passion apa enggak sih sebenarnya di dunia prosesing ini. Oke, mungkin itu aja nih dari gue untuk pertanyaan. Makasih nih buat Tranci sama Ar, mungkin udah ngasih waktu luangnya buat gue udah untuk jawab pertanyaan-pertanyaan gue. Oke, buat yang mungkin yang nonton video juga, makasih juga udah nonton video ini. Mungkin sekian dari gue, sekian juga buat Tranci dan Ar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.